Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah sumber dan media pembelajaran AUD. Ada 25 soal pilihan ganda yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun ketentuan ujian tengah semester yang perlu mahasiswa ketahui. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis untuk menulis jawaban UTS. Kemudian yang kedua, waktu mengerjakan 25 menit. Yang ketiga, kirim jawaban melalui e-learning IAIN Ponorogo maksimal tanggal 6 Oktober pukul 13. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan UTS. Apabila sudah dibaca ketentuan ini, maka silahkan mengerjakan soal ujian sebagai berikut. Soal nomor 1. Segala sesuatu atau daya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi atau mempermudah kegiatan individu anak-anak dalam belajar disebut soal nomor 2. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang menyampaikan pesan merupakan pengertian dari soal nomor 3. Berikut ini merupakan kepanjangan dari IECT. Yang benar adalah soal 4. Mengembangkan kemampuan berpikir anak secara kritis dan positif merupakan bagian dari soal 5. Salah satu esensi sumber belajar bagi pendidikan anak usia dini adalah kecuali. Soal nomor 6. Mendatangkan seorang polisi ke lembaga PAUD untuk menjelaskan pekerjaannya kepada anak-anak merupakan contoh sumber belajar soal nomor 7. Sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional atau pembelajaran disebut
Soal nomor 8. Berikut ini jenis sumber belajar menurut IECT adalah soal nomor 9. Berikut ini merupakan pengelompokan jenis-jenis lingkungan untuk sumber belajar, yaitu soal nomor 10. Mengajak anak-anak ke kebun binatang untuk belajar mengenal macam-macam binatang merupakan pemanfaatan sumber belajar. Soal nomor 11. Hal paling tepat yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi sumber belajar antara lain menyesuaikan sumber belajar dengan soal nomor 12. Dalam merancang sumber belajar, guru harus menyesuaikan dengan kemampuannya dalam soal nomor 13. Karakteristik sumber belajar harus dikenal oleh guru karena soal nomor 14. Kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, serta perilakunya, serta makhluk hidup lainnya, disebut soal nomor 15. Sumber belajar yang akan digunakan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Karena soal nomor 16. Segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti hutan, tanah, tumbuhan, sungai, dan perkebunan disebut soal nomor 17. Segala sesuatu yang berhubungan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut soal nomor 18. Penggunaan berbagai sumber belajar
dalam pembelajaran PAUD memiliki berbagai manfaat, antara lain soal nomor 19. Segala bentuk lingkungan yang dibuat oleh manusia seperti kebun binatang, kolam renang, dan pasar disebut soal nomor 20. Pernyataan berikut ini merupakan berbagai manfaat dari sumber belajar kecuali soal nomor 21. Berikut ini adalah contoh sumber belajar yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, kecuali soal nomor 22. Manfaat sumber belajar salah satunya dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena soal nomor 23. Guru sering mengajak anak-anak bermain peran, sehingga mereka menghayati setiap peran yang dimainkannya. Dalam kasus tersebut, guru memanfaatkan bentuk sumber belajar soal nomor 24. Buku cerita dan majalah untuk anak merupakan contoh dari sumber belajar soal nomor 25. Guru sering mengajak anak-anak melihat video melalui televisi untuk pembelajaran. Televisi merupakan contoh jenis sumber belajar Terima kasih sudah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga mendapatkan hasil memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.